Orang itu yang miskin selalu miskin dan melahirkan orang-orang anak-anak miskin, dan orang kaya selalu jadi kaya terus selalu menjatuh dikit jadi kaya lagi, dan selalu melahirkan orang kaya karena sudah mendapatkan doa dari orang tetangga. Tuh, punya nggak tetangga yang miskin? Punya nggak? Punya kan? Kalau punya Pak Jenan pasti ngomong itu lo miskin, walaupun hanya sebenarnya itu doa. Sama kalau sampai ngedas seperti ini, aku pun ada mindset sampai nakal itu seperti itu. Makanya tuh diganti hitam ya, mindset bagian doa ya. Iya, mindset itu doa, pola pikir kok. Makanya panjenengan harus kaya supaya mendapatkan label dari tetangga, dari saudara, dari masyarakat. Jadi doanya itu doa kaya. Lah wong miskin. Makanya kenapa orang miskin itu susah ngadeg. Ketika mau berdiri dapat doa lagi, bleng. Mau berdiri lagi, bleng. Kenapa? Seluruh kecamatan menjustifikasi apalagi wong-wong seneng untuk PKH. Wong itu label miskin kok. Oh, pendamping PKH. Wong itu label miskin kok sowan gitu. Ya Allah, ya urepe ya ngono-ngono bermasalah, miskin terus. Ada loh. Ada seseorang, ya adalah di desa saya. Dia itu sepeda motornya, waduh. Maaf, sepeda motornya itu ada lebih dari 3. Tapi neng omahe ditemplei keluarga miskin, anak yang golek kerjaan rata untuk panen piro panen jagung piro entek terus gini utang dan awake loro-loro nih. Kalau yang dapat PKH segera batalkan ya, yang dapat PKH saya wanti-wanti segera batalkan, nggak usah mau. Iya, udah di miskin kok seneng. Ya Allah, itu beneran. Oke. Ulangi lagi Mas. Yang dapat PKH. Yang dapat PKH segera batalkan supaya nggak bermindset miskin. Kalau mindsetnya miskin pasti miskin, hidup bermasalah. Beneran 7 turunan loh, bayangkan. Situ kan Mas? Lapor. Dan sama nanti lapor ini. Testimoni. Oh iya. Oke, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Adi dari Mojokerto, Pacet. Saya mempunyai usaha pembuatan bibit jamur tiram, Mas. Wes keren, bisa muda ini. Sebelum saya ikut RK ini pikiran saya tidak karuan. Yang kepikiran bibit selalu ada yang rusak, petani selalu komplain. Dan saya ikut RK ini sudah sangat ambisi ya, dalam hati saya. Sebelum ikut RK ambisi pengen ndang melok. Bukan. Oh, bukan. Sebelum ikut RK itu pikiran ini gimana ini mau memajuin usaha saya, gimana caranya. Akhirnya alhamdulillah ketemu channel Ngaji Roso. Tapi Ya. subscribe gak? Gimana? Subscribe gak? Iya. Oh iya. Terus ada pelatihan RK itu saya ikut, dan sekarang saya sangat ambisi untuk bisa sukses dan membahagiakan ibu saya. Amin. Sekarang rasanya gimana? Plong, los. Plong ya? Ambisi untuk sukses terus. Sip. Mulai sekarang nggak usah yang dipikirkan yang negatif. Siap. Bibit selalu apa tadi? Bibit jamur. Oh, kenapa? Kan selalu ada komplain dari petani, ini tumbuhnya kok kurang gede, kurang Nah, gimana. mulai sekarang mindsetnya bibitnya berkualitas bagus. Siap, amin. Petani seneng semua. Dimasukkan dalam buku, ditulis dan dimasukkan dalam ABS tadi. Nanti dibimbing Siap. lewat grup. Ya, oke ya. Siap. Ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih aja buat semuanya, terutama Mas Yunus yang memberi bimbingan secara 250.000.
Secara Dora 150. Luar biasa menurut saya. Sudah kita aja. Siap, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dinikmati itu makannya. Kita tutup saja. Pelatihan kita hari ini sudah selesai, tapi bukan berarti pelatihan ini selesai hari ini, tapi nanti saya bimbing lewat grup, ya. Saya bimbing lewat grup. Bagaimana cara penulisannya itu seperti itu. Nanti kita kirim video gerakan-gerakannya, kata-kata ABS, musiknya, kita kirim semua ke grup. Itu seperti itu. Oke. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Walaupun yang belum maju, tetap saya tulis tapi secara jamaah ya, secara bareng-bareng. Itu seperti itu. Tapi spesial untuk yang maju-maju itu saya tulis di buku alkimia saya. Oke, seperti jamur tiram tadi. Jadi besar, terkenal seluruh Sidoarjo. Mojokerto ya. Oke, bapak-bapak, terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan kita di grup ya. Dan saya minta kepada panjenengan satu, rutinkan. Karena ketika panjenengan melakukan RK terutama pernapasan, itu adalah pelepasan partikel api dan masalah-masalah dalam hidup. Nanti tak kirim video testimoni dari Master Reiki dan Master Kundalini yang mengoreksi bahwa pernafasan RK dan lain-lain ini apa yang keluar dan apa yang didapat. Kok orang-orang selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan itu sifatnya abadi, terus-terusan ketika mau dilakukan secara istiqomah rutin. Logikanya seperti ini. Ketika panjenengan kepingin makan soto, pengen tahu rasanya soto, satu kali aja 1 sendok, kerasa nggak rasanya? Kerasa. Oh, ini soto. Kerasa nggak? Kerasa, tapi nggak tahu manfaatnya karena cuman 1 sendok. Tapi kalau soto sama nasinya tadi dihabiskan, manfaatnya kenyang. Setelah kenyang bisa dapat energi. Makanya ini lakukan rutin di rumah. Yang waktu baik itu adalah sebelum tidur. Karena otak wis lelah, selama ini lelah kayak mikir utang, kayak mikir masalah, ya. Sebelum tidur lakukan. Dan bangun tidur kalau mau. Tuh. Terus yang kedua, jangan sampai diajarkan ke orang lain, kasihan orangnya, kasihan panjenengan. Kalau mau mencoba, monggo, nggak tak larang. Tapi nek terjadi apa-apa, saya tidak bertanggung jawab karena sudah yang banyak orang yang tidak percaya mencoba akhirnya beneran. Saya nggak ngeden-ngedeni loh. Lakukan aja kalau nggak percaya, ya. Apalagi di orang yang paling rawat, pegawai ini ngombe, pegawai ini tawuran, lakukan. Mulai gak masuk dengan jeban panjenengan, oleh panjenengan pasti ruwet. Itu. Dan pernafasannya dilakukan 7 kali. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dan hitungannya 1 minggu kemudian tak naikkan 17. Tapi dilakukan dulu 9. Oke? Paham ya? Terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita tetap bersaudara, bersilaturahim. Kita tetap menjadi manusia beruang, manusia beriman, dan selalu menjadi manusia baik dan kembali kepada DNA surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.